warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku rahimakumullah, dimanapun Anda berada? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan juga terjaga keimanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Selamat merayakan Idul Adha di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Sahabat rahimakumullah, Idul Adha pada tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat seperti ini mungkin belum pernah para kaum muslimin menjalankan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Jemaah rahimahullah, di bulan Dzulhijjah ini setidaknya kita bisa belajar tentang dua ibadah. Pertama adalah ibadah haji, yang mana oleh pemerintah Indonesia kali ini ditunda keberangkatannya. Banyak orang yang sudah mengumpulkan uang lama sekali dan juga sudah menunggu antrian lama sekali dan tinggal membayarkannya, pelunasannya. Tetapi ternyata tahun ini ditunda keberangkatan hajinya. Tentunya ini semata-mata untuk menjaga kesehatan kita, keselamatan kita. Ketika tertunda ibadah haji, maka kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk atau dianjurkan untuk bersabar, memantapkan hati kita untuk bersabar. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersabar, bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. Sabar juga akan selalu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita punya keinginan mungkin belum terkabul, usaha kita belum tercapai, kita perlu bersabar, perlu menanamkan hati kita untuk senantiasa bersabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selanjutnya, ketika kita sudah menerapkan sifat atau sikap sabar dalam diri kita, kita juga oleh Allah SWT diminta untuk bertawakal dalam setiap usaha kita. Ditunda keberangkatan hajinya karena kita sudah berusaha, maka kita wajib bertawakal setelah itu. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang dituntut untuk bertawakal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya keinginan, selanjutnya kita seyogyanya untuk bertawakal. Mengambil dari pelajaran ibadah haji, dalam ibadah ihram misalkan, para jamaah memakai kain putih. Bisa melambangkan kain putih itu, kita diminta oleh Allah SWT untuk senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran hati dan juga kotoran-kotoran badan ini. Juga bisa dimaknai putih itu sendiri sebagai ketika orang Islam meninggal dunia, dia diberikan kain kafan. Kain kafan bisa dimaknai bahwa orang yang hidup itu sejatinya dekat dengan kematian. Maka barang siapa yang hidup, orang yang hidup itu perlu mengingat yang namanya kematian. Kematian dekat dengan kita. Jadi ketika kita mengetahui
besok kita akan meninggal dunia, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tentulah akan beramal sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini, selain tadi ibadah haji, ada juga ibadah yang tak kalah penting adalah ibadah kurban. Ibadah kurban bisa dilakukan siapa saja, tetapi kurban dalam bentuk hewan ternak yang dianjurkan sunnah muakkad, lebih-lebih kepada orang yang memiliki kelonggaran harta, kelonggaran rizki. Mereka diminta untuk berkurban. Nah, kurban itu dimaknai sebagai upaya dari kita untuk membina hubungan kita secara vertikal, hablum minallah, juga dimaknai sebagai kita juga dituntut untuk peka kepada kehidupan sosial, bahwa dalam sholat, ibadah sholat misalkan, setelah kita ibadah kepada Allah SWT, kita menoleh ke kanan ke kiri, dimaknai bahwa kita jangan hanya asik ibadah kepada Allah, tetapi kita juga harus memperhatikan kanan kiri kita, tetangga bagaimana, masyarakat bagaimana, apakah kelaparan apa enggak. Maka di situ ibadah kurban, apalagi di tengah pandemi kali ini, banyak orang yang di PHK, angka kemiskinan juga bertambah. Ketika ada orang yang beramal dengan amalan kurban ini, menyembelih hewan ternak tadi, ada berupa sapi, kerbau, kambing, domba, bahkan onta sekalipun, itu dimana sebagai kita memang diminta untuk berbagi kepada sekitar kita. Jangan lupa bahwa sesama manusia dituntut untuk saling menjaga. Nah, momen kali ini bisa kita gunakan untuk mempererat tali silaturahmi kita atau tali silaturahim kita, utamanya kepada Tuhan kita, juga kepada sesama manusia. Dzulhijjah bisa dimaknai sebagai bulan yang memang bisa kita manfaatkan, betul-betul kita manfaatkan untuk kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, atau sudah seberapa amal kebaikan yang sudah kita jalankan. Kita bisa merenunginya, dan semoga oleh Allah SWT kita senantiasa dicondongkan hati kita kepada kebaikan-kebaikan. Semoga Allah senantiasa menuntun hati kita untuk selalu condong kepada kebaikan-kebaikan. Di tengah pandemi kali ini, kita oleh Allah SWT dituntut untuk saling mempererat tali silaturahim, walaupun kita juga oleh pemerintah dianjurkan untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan lupa, karena itu merupakan hifdzu nafsi. Kita diminta untuk tetap berusaha, dan ketika ikhtiar sudah kita lakukan, maka kita bertawakal kepada Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian kiranya sedikit hal yang bisa kita jadikan pelajaran bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan masyarakat kita, bagi negara kita, bahkan bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Demikian
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.